Bapak Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan Juni 2024 pada 30 Juni hari ini. Bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani sepanjang bulan ini, sepanjang setengah tahun ini? Pasti ada banyak hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti cuaca, ada kalanya hujan deras sekali, tapi ada kalanya panas begitu terik. Tapi dalam setiap musim kehidupan kita merasakan kasih Tuhan luar biasa. Berkat-berkatnya selalu dicurahkan bagi kita. Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tema kita dalam ibadah akhir bulan ini adalah kasih dan damai. Semua orang tidak terkecuali saya, ibu bapak, saudara-saudara, besar, kecil, tua, muda, kita semua membutuhkan kasih dan damai dalam hidup pribadi kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup bertetangga, dalam hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat. Jika ada kasih, maka sudah pasti akan mengalami damai dan hidup akan tenang, nyaman, serta aman. Kasih dan damai itu satu paket. Kalau ada kasih, akan mengalami damai. Damai hanya bisa terjadi ketika kita memiliki kasih Kristus di dalam hati. Sebaliknya, tanpa kasih dan damai, maka hidup penuh pertengkaran, kebencian, bakal lain terus, ribut terus, dan itu sangat tidak nyaman. Kalau situasi di sekitar kita, ada banyak tindakan kriminal terjadi, begal, pencurian, kita pasti hidup merasa tidak aman dan was-was. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya orang percaya hidup bahkan di tengah dunia yang berlaku buruk dalam hari-hari yang jahat. Melalui surat 1 Petrus pada jemaat di perantauan diingatkan bahwa jemaat kita orang percaya dipanggil untuk hidup menjadi berkat. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang, rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Nah, ibu bapak saudara, kalau kita mengalami perlakuan buruk dari orang lain, biasanya yang terjadi adalah emosi naik tinggi dan ada kecenderungan untuk membalas. Rasa tidak puas kalau kita tidak membalas perlakuan buruk orang lain. Tapi kita diajak sebagai orang percaya untuk meneladani Kristus yang ketika menempuh jalan derita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ia tenang menjalani jalan salib itu. Orang Kristen dipanggil untuk meneladani Yesus yang tidak membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, melainkan mengampuni, yang memasangkan diri, yang merendahkan diri sampai membasuh kaki para muridnya, tetapi juga memasangkan diri sampai mati di kayu salib. Jadi, ibu bapak saudara sekalian, siapa yang beroleh berkat dari kita semua sudah beroleh berkat keselamatan dari Kristus, seperti yang kita dengar dalam ibadah pagi, subuh, dan pagi tadi. Maka mari kita tidak menyia-nyiakan keselamatan itu, tetapi kita hidup sebagai orang-orang yang sudah beroleh berkat, dan karena itu kita menjadi berkat. Menarik ibu bapak saudara bahwa nasihat dari surat 1 Petrus ini disampaikan kepada jemaat bukan karena mereka sedang berada di dalam keadaan yang nyaman, bukan karena mereka sedang berada di dalam keadaan yang tenang dan aman. Tidak, nasihat ini justru disampaikan ketika kondisi jemaat sedang berada di dalam penganiayaan. Mereka mengalami perlakuan buruk dari orang lain. Mereka hidup dalam suasana yang tidak aman dan nyaman. Tapi nasihat ini mengatakan, jangan membalas kejahatan yang diterima dengan kejahatan. Dalam arti bahwa orang Kristen harus membuat perbedaan. Hidup tidak ikut arus dunia ini.
dalam hidup kita. Kasih dan damai itu bukan hanya ucap-ucap di mulut, bukan hanya bilang-bilang saja. Kasih dan damai itu harus terwujud di dalam tindakan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikuti di media sosial, yang kita baca adalah postingan-postingan yang berisi caci maki terhadap pihak lain, menyinggung pihak lain, tidak jalan juga ada komentar-komentar kebencian yang disampaikan. Juga ketika sekarang sedang ada euforia sepak bola Euro 2024 dan Copa Amerika, coba lihat dan baca postingan-postingan ini. Pokoknya baku marah, baku bully sampai puas. Bapak Saudara, kita diingatkan untuk memiliki cara hidup yang berbeda dari dunia, bahwa kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan dunia. Untuk bisa panen padi, Ibu Bapak, padi itu harus ditanam, benihnya harus ditanam. Tapi kalau rumput, kalau ilalang, rumput liar, tidak perlu tanam, akan tumbuh sendiri. Jadi mari kehidupan karena berbuat baik, ketika kita mencintai hari-hari baik, melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki, itu kita lakukan dengan pertolongan Allah. Kalau kita sudah jalani bulan Juni dengan segala dinamika yang terjadi, bisa jadi ada luka di hati, ada sakit hati karena perlakuan orang lain, ada kekesalan, ada kemarahan, mungkin terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, saudara, anak-anak, terhadap rekan sepelayanan, ada rasa tidak suka. Mari, setengah tahun sudah kita jalani, minta ampun untuk Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang buruk itu menjadi sampah di hati kita, menjadi sampah di hidup kita. Akan indah jadinya, Ibu Bapak Saudara, apabila kita hidup mencintai Tuhan dan hari-hari baik nyata di dalam hidup kita, karena kita melakukan yang dikehendakinya, yaitu hidup memiliki kasih dan menyatakan damai dari Allah. Memang secara pribadi dengan ego kita sendiri, kita sulit untuk melakukan teladan Kristus. Tapi kalau kita memiliki Yesus di hati kita, kasih-Nya memenuhi hidup kita, kita dapat melakukan yang mustahil, yang sulit kita lakukan dengan ego kita sendiri. Jadi mari buka hati, beri hati untuk Tuhan, supaya kasih-Nya ada di dalam hati kita. Kalau sampai saat ini kasih Tuhan, pintu hati kita masih tertutup untuk kasih Tuhan, justru terbuka celahnya untuk kelakuan-kelakuan yang buruk. Hari ini, ketika setengah tahun sudah kita jalani, kita diingatkan untuk bertobatlah, mengubah semua. Jelas di dalam bagian pembacaan kita ini disebutkan bahwa Tuhan menantang orang yang berbuat jahat. Kepada orang yang berbuat jahat, kita menantangnya dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Karena itu mari kita menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang buruk dalam relasi kita dengan sesama. Tapi mari kita mengasihi, bahkan musuh sekalipun. Mari kita mencerminkan kehidupan yang benar, karena kita mencintai Tuhan dalam hubungan sesama yang diwarnai oleh kasih dan diikat dalam relasi kasih. Mari kita menjauhkan diri dari kejahatan dan mencari perdamaian. Untuk barang-barang yang begini, saya tidak bisa bicara panjang lebar, karena yang penting adalah melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan masih kasih 31 hari lagi, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk ada di bulan Juli atau hari-hari hidup ke depan di dalam kasih dan anugerah Tuhan, maka mari kita bersyukur hari ini. Kita syukuri 30 hari yang sudah Tuhan kasih. Tetapi 30 hari ini harus membawa kita pada sebuah perubahan hidup. Bukan yang setengah-setengah, bukan yang asal-asalan, bukan yang ikut mau dan kesenangan diri sendiri, tetapi perubahan
dengan kasih dan damai dari Tuhan. Kita diajak untuk sadar betapa pentingnya kasih dan damai. Itu tidak harus dimulai dari orang lain. Kita tidak harus tunjuk penghakiman kepada orang lain. Tapi mari mulai dari diri kita sendiri. Bagi siapapun yang kita jumpai, dimanapun kita berada. Bertindaklah dalam kasih dan damai. Jika kita hidup dengan pengertian, maka kita belajar sabar. Jika kita hidup dengan motivasi, maka kita belajar percaya diri. Jika kita hidup dengan perhatian dan cinta, maka kita belajar menghargai. Jika kita hidup dengan kejujuran, maka kita belajar adil. Jika kita paham perubahan, maka kita belajar bijaksana. Jika kita dapat menghargai orang lain dalam kasih dan damai, maka kita menemukan dan mengalami cinta Tuhan di dalam hidup kita dan di tengah dunia. Biarlah kasih dan damai dari Yesus akan mengawali hari-hari hidup kita, mengakhiri bulan Juni dan memasuki hari-hari hidup ke depan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.